Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto menilai ada upaya pembungkaman terhadap dirinya imbas sikap politiknya selama ini. Menurut Hasto, proses hukum yang menjeratnya kini terkait dengan mantan kader PDIP sekaligus Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Dalam jumpa pers pada Selasa 18 Februari di Jakarta, Hasto mengungkapkan 4 sikap politik yang membuatnya jadi sasaran penegakan hukum. Pertama adalah menolak kehadiran Israel di Piala Dunia U20 pada 2023 lalu. Hasto menerangkan bahwa sikap ini berpijak pada komitmen serta prinsip Indonesia sejak Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955. Kedua, soal penolakan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Ketiga, mengkritik putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang mengancam demokrasi. Kemudian keempat, menentang penyalahgunaan bantuan sosial saat pemilu 2024 yang dianggap jadi alat politik untuk membujuk rakyat. Dalam kesempatan tersebut, Hasto menekankan bahwa dirinya siap menghadapi proses hukum di KPK. Namun Hasto menekankan bahwa hukum tak boleh dijadikan alat politik untuk menekan pihak tertentu. Hasto sendiri akan memenuhi panggilan KPK pada Kamis 20 Februari esok. Adapun sebelumnya, Hasto sempat mangkir karena meminta penundaan pemeriksaan lantaran tengah proses pengadilan pada 1 Januari. KPK menolak alasan Hasto, menyebut proses pra-peradilan tak menghalangi proses penyidikan. Tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh saudara Rosa Purba-Bekti. Apa yang dilakukan oleh penyidik KPK tersebut selain sangat intimidatif, tendensius, juga tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik di luarnya. Dalam panggung besar politik di Indonesia, apa yang terjadi tidak bisa dilepaskan dari sikap-sikap politik yang saya sampaikan sebagai Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan. Sikap kritis itulah yang menciptakan hadirnya rasa tidak senang dalam diri seseorang yang mengidentikan dirinya sebagai seorang raja. Pertama, penolakan terhadap kehadiran kesebelasan Israel dalam Piala Dunia U20 tahun 2023. Sikap resmi PD Perjuangan berpijak pada konstitusi sejarah dan prinsip-prinsip kemanusiaan yang tertuang dalam Dasar Sila Bandung. Pembebasan dan kemerdekaan Palestina adalah komunika politik yang ditandatangani oleh pemerintah Republik Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika tahun 55 di Bandung. Ini yang kita tandatangani bersama dengan 29 negara yang lain. Sikap ini terbukti benar. Akhirnya, bukan hanya Ibu Megawati Soekarno Putri dan PD Perjuangan yang kokoh dalam prinsip, namun dunia pun kemudian mengutuk Israel atas kekejamannya di Gaza. Inilah Satyam Eva Jayate yang pertama. Kedua, sikap penolakan terhadap perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi atau penambahan masa jabatan 3 periode. Prinsip yang dipegang oleh Ibu Megawati Soekarno Putri adalah berpijak pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 7. Ini yang harus dijalankan dengan seluruh-seluruhnya, yang menyatakan bahwa masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden hanya 2 periode. Akhirnya seluruh masyarakat sipil, mahasiswa dan akademisi menolak hal ini, dan inilah Satyam Eva Jayate yang kedua. Jadi Satyam Eva Jayate adalah kebenaran itu pasti benar. Itu yang kita lakukan. Ini adalah prinsip-prinsip kebenaran yang kita junjung tinggi. Yang ketiga, ketika konstitusi dikebiri dan demokrasi terancam mati melalui keputusan MK nomor 90 tahun 2023, inilah abuse of power dengan menggunakan hukum dan diduga penuh dengan intimidasi dan penggunaan kekuatan kapital akibat campur tangan Presiden Jokowi dan Ketua MK saat itu Anwar Usman. Sikap tegas Ibu Megawati Soekarno Putri terjadi karena ketaatan pada peraturan perundang-undangan. Apa yang terjadi di MK ini akhirnya tercatat sebagai titik paling gelap dalam sejarah demokrasi Indonesia. Dan inilah Satyam Eva Jayate, sebab konstitusi itu memiliki roh. Dan
Sekiranya itu dilanggar melalui abuse of power, maka bisa menciptakan krisis. Kita yang tidak menginginkan itu. Maka kita juga akhirnya berproses, meskipun itu semua adalah prosedural. Keempat, masyarakat Indonesia mencatat bahwa di dalam Pilpres dan Pileg tahun 2024 serta Pilkada 2025, berbagai penggunaan mesin politik yang bukan partai politik kembali terjadi. PDI Perjuangan menyampaikan begitu banyak catatan gelap atas praktek demokrasi prosedural yang berwatak otoriter populis ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.